Pura-pura lumpuh. Episode 59 menjadi miliknya secara utuh. Karya Via Raya. Indira! Teriak Firas melihat Indira turun dari mobil dan berlari ke arah istrinya berada. Laki-laki itu berbalik arah dan bergegas mengejar Indira. Detak jantungnya berdegup kencang karena takut Indira akan berbuat nekat pada istrinya. Sementara Prita, ia hanya duduk santai menyandarkan kepalanya di kursi. Ia tidak tahu menahu mengenai kedatangan Indira. Ia hanya menunggu sang suami membukakan pintu untuknya. Ketika ia berpikir bahwa suaminya yang membuka pintu, ia langsung menoleh ke samping dan melihat Indira sedang tersenyum menatap ke arahnya. "Halo," sapa Indira melambaikan tangannya. Iya," balas Prita terbata. Firas langsung menarik tangan Indira dengan kasar. Ia terlihat seperti menyeret wanita itu ke arah mobilnya. Lantas membuka pintu mobil dan memintanya untuk pergi. "Pergi dari sini sekarang juga atau?" Firas mendorong tubuh Indira ke dalam mobilnya. "Atau apa?" potong Indira ketus. "Atau mau aku seret keluar?" bentak Firas. "Tega kamu ya mas sama aku. Padahal aku kesini cuma mau nyapa istri kamu," kata Indira dengan sedih. "Kamu pikir aku percaya? Gak akan. Aku gak mau ambil resiko yang akan aku sesali nantinya," balas Firas. "Lebih baik kamu pergi sekarang," sambung pria itu membentak sambil membanting pintu mobil Indira. Wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Belum sempat menuntaskan amarahnya pada Prita, tapi ia sudah diusir keluar oleh Firas. Namun kejadian ini tidak menyurutkan niatnya untuk merebut apa yang sudah menjadi miliknya sejak dulu. Semangatnya untuk merebut Firas kembali dari Prita masih menggebu. Dan hari ini ia bisa pulang meski masih ada sesuatu yang mengganjal. Ia melajukan mobilnya keluar dari pelataran rumah Firas dengan kecepatan tinggi. Ia ingin menunjukkan pada pemilik rumah bahwa ia tidak terima diusir keluar begitu saja. Perasaannya campur aduk, antara sedih, emosi, dan kecewa menjadi satu. Namun tak ada rasa bahagia sedikit pun. Setelah melihat mobil Indira keluar dari area rumahnya, Firas berbalik dan melihat sang istri sedang menatapnya. Ia berjalan menghampiri dan menanyakan apakah Prita baik-baik saja. "Kamu baik-baik aja kan sayang?" tanya Firas khawatir sambil menyentuh bahu istri kecilnya. Bukan karena lebay atau apapun yang menggambarkan sikap Firas saat ini pada Prita. Namun peringatan dokter yang membuatnya khawatir akan kondisi mental istrinya. "Aku baik-baik aja kok om," balas Prita tersenyum. "Bener, kamu baik-baik aja. Kalau anak kita gimana?" tanya Firas lagi. Ia berlutut sambil mengusap perut rata istrinya. "Anak kita baik-baik aja sayang," balas Prita menunduk mengusap puncak kepala suaminya. Firas melonggangkan kepalanya menatap sang istri. Ketika itu air matanya jatuh di pipinya. Ya, sepertinya saat ini Prita memang menangis. Entahlah itu tangisan bahagia atau sedih. "Kamu kenapa sayang? Ada yang sakit?" Firas bangkit berdiri mengusap air mata di pipi istri kecilnya. Prita menggelengkan kepalanya masuk ke dalam pelukan suaminya. Ia tidak menyangka bahwa Firas akan memperlakukan Indira seperti itu dan tidak hanya kali ini.
Bahkan sebelumnya pun sama. Ia melihat di rekaman video ketika Firas mengusir Indira keluar dari rumahnya. Ia merasa terharu karena diperlakukan seperti barang berharga yang takut akan pecah. Padahal Indira hanya menyapanya saja tanpa memberikan luka goresan sekecil apapun. Akan tetapi Firas bersikap seolah-olah sudah terjadi sesuatu pada Prita. "Ayo kita masuk. Aku pengen istirahat di kamar," kata Prita. Firas mengangguk, kemudian ia langsung mengangkat tubuh istrinya ala bridal style. Ia berjalan dengan tatapan mata yang fokus ke depan. Prita melingkarkan tangannya di leher sang suami. Matanya menatap wajah suaminya secara intens. Wanita itu menatap mata, hidung, dan bibir. Ia menalan ludahnya melihat ciptaan Tuhan yang paling sempurna di matanya. Kenapa ia bisa seberuntung ini? "Bapak, Ibu, makasih karena udah nikahin Prita sama laki-laki sempurna seperti Om Firas." Lirih Prita menyandarkan kepalanya di lecuk ceruk leher sang suami. Bukan hanya sempurna secara fisik, tetapi sempurna hati dan juga kasih sayangnya. Ia tidak menyangka keputusan yang dulu ia ambil memang keputusan yang benar. Dengan menerima pinangan Firas sebagai gadis penebus hutang. "Surti!" teriak Firas sebelum berjalan menaiki anak tangga. "Iya, Tuan," jawab Surti berjalan tergopoh-gopoh menghampiri sang majikan. "Tolong ambil semua belanjaan yang ada di mobil. Ini kuncinya," kata Firas menyodorkan kunci mobil. "Oh iya, pilih makanan dan minuman yang kamu suka. Pilih juga buat Ija sama Bisumbi. Ambil mana saja yang kalian suka," kata Prita. "Iya nyomut, terima kasih banyak," jawab Surti dengan senyum yang mengembang. "Jadi kamu sengaja beli banyak mau dibagi-bagiin, tanya Firas. "Hehehe, ya iyalah masa iya sebanyak itu aku habisin sendiri sih," jawab Prita terkekeh. Karena tidak bisa mengacak rambut istri kecilnya, Firas hanya mengecup kening bangga. Dari awal ia menikah, ia sudah tahu bagaimana sifat istrinya. Ya, meskipun sedikit barbar, tetapi hatinya baik. Sampai di kamar, ia membaringkan tubuh istrinya perlahan. Kemudian ia berbalik dan langsung mencekal lengannya. "Mau kemana?" "Mandi, mau ikut?" sahut Firas tersenyum menyeringai. "Mau," sahut Prita mengangguk malu. Firas duduk di tepi ranjang bertanya dengan raut wajah bahagia. "Kamu serius?" "Ih, Om Firas apaan sih pakai nanya lagi? Kan aku jadi malu," jawab Prita menepuk bahu suaminya. "Ya udah, ayo. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita tengokin anak kita dulu?" kata Firas sambil mengedipkan sebelah matanya. "Gimana cara nengokinnya? Lahir aja belum, masa mau ditengokin?" tanya Prita polos. Gemes deh," balas Firas sambil mencubit hidung mancung dan imut milik istrinya. "Ih, sakit tahu," kata Prita mengeluh. "Sini aku kasih tahu caranya nengokin anak kita," kata Firas mendekat. Kemudian ia membisikkan sesuatu di telinga Prita, membuat bulu kuduk sang istri meremang. "Om Firas," ujar Prita menepuk bahu suaminya dengan wajah yang merah merona karena malu. "Gimana, mau nggak?" tanya Firas yang kemudian diangguki oleh Prita. Saat ini Firas dan Prita duduk sila di atas tempat tidur saling berhadapan. Detak jantung mereka
berdegup lebih kencang dari biasanya. Padahal ini bukan pertama kali bagi mereka berdua untuk melakukannya. Meskipun sudah 6 bulan lebih mereka menikah, namun mereka berdua baru akan melakukannya untuk yang ketiga kalinya. Laki-laki itu menyentuh kedua tangan istrinya dan mengusapnya dengan lembut yang diakhiri dengan sebuah kecupan. Tatapan matanya tertuju pada bibir yang merah asli tanpa perona. Ia memiringkan kepalanya mendekat dan mengecup. Semakin lama, semakin memperdalam kecupannya. Tangannya bergerak menyentuh tengkuk istrinya, sementara sang istri menyentuh bahunya dan membelah setiap kecupan yang ia berikan. Beberapa menit kemudian, mereka melepas kecupan yang membuat mereka kehabisan napas. Dengan napas yang memburu dan mata yang dipenuhi kabut, Firas meminta izin untuk memulai semuanya. Kemudian, ia mulai membuat beberapa jejak kepemilikan. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa Prita kini sudah menjadi miliknya secara utuh, tanpa adanya Pak Irsyad ataupun Hegar di antara mereka. Firas memperlakukan istrinya dengan lembut. Ia tahu apa yang harus ia lakukan karena kini ada si Utun di perut istri kecilnya. Cukup melakukannya sekali dan tidak berkali-kali. Mengingat usia kehamilan Prita yang baru menginjak beberapa minggu dan usia di mana kandungan itu yang masih rawan. Jadi ia berusaha selembut dan sehati-hati mungkin. Awalnya ia merasa semangatnya semakin meningkat kalau mendengar suara merdu yang keluar dari mulut istrinya. Namun dalam sekejap mata, bayang-bayang ketika Prita mengadu kesakitan di rumah sakit muncul di benaknya. Kemudian ia bergegas mengenyahkan pikiran itu dan mengubah gerakannya secara perlahan. Setelah menjenguk calon anak mereka, kini terlihat peluh yang menyelimuti keduanya. Firas berbaring di samping Prita dengan mata yang saling bertemu. Laki-laki itu tersenyum dan mengecup kening istri kecilnya. "Makasih sayang," ujar Firas merengkuh tubuh istrinya dan memeluknya. Dalam waktu kira-kira 10 menit, posisi mereka tidak berubah dan masih dalam posisi berpelukan. Firas mendengar suara dengkuran halus, kemudian ia menunduk dan melihat Prita memejamkan matanya. "Sayang, bangun. Jadi mandi bareng gak nih?" ujar Firas mengusap-ngusap puncak kepala istrinya. Ngantuk om," balas Prita tanpa membuka matanya. Ia bergegas mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar mandi. Sebenarnya ia ingin membiarkan Prita tertidur, tetapi karena teringat yang membasahi tubuhnya, membuat Firas tidak memiliki pilihan lain. Meskipun dalam posisi tertidur, tetapi ia merasa ada yang menggelitik, memaksanya untuk membuka mata meski sebenarnya enggan. "Om Firas? Kenapa? Udah tidur aja gak apa-apa kok," sahut Firas. "Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Lagian aku juga udah gak ngantuk lagi," kata Prita sambil merubah posisinya. "Bener udah gak ngantuk?" tanya Firas yang kemudian diangguki oleh istrinya. "Gimana kalau kita nyoba season 2 di sini, di kamar mandi?" sambung Firas meminta melanjutkan aktivitas yang baru saja mereka lakukan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.